Kita diajari sekolah, kerja, lalu menabung. Tapi orang kaya tidak mengikuti itu. Mereka menciptakan sistem sendiri. Dan sistem itulah yang membuat mereka terus kaya, bahkan saat tidur. Hal pertama yang membedakan orang kaya dari kebanyakan orang adalah cara mereka memandang uang. Uang bagi mereka bukanlah tujuan akhir, tapi alat. Alat untuk menciptakan nilai, untuk membeli kembali waktu, dan untuk membangun kebebasan. Sementara banyak orang bekerja demi uang, orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Mereka melihat uang sebagai benih, bukan hasil panen. Mereka bertanya, bagaimana uang ini bisa bertumbuh? Bukan, apa yang bisa saya beli dengan ini? Perbedaan ini kecil, tapi berdampak besar dalam jangka panjang. Saat orang biasa melihat uang sebagai sesuatu yang harus dihabiskan, orang kaya melihatnya sebagai sesuatu yang harus ditanam. Mereka lebih fokus membangun aliran penghasilan dibanding memamerkan hasil kerja. Ini bukan soal seberapa banyak yang kamu punya sekarang, tapi seberapa banyak yang bisa kamu hasilkan terus-menerus dari keputusan hari ini. Pola pikir ini adalah pondasi. Uang hanya mengikuti arah pemikiran. Dan pemikiran orang kaya selalu tertuju pada masa depan, bukan kenyamanan sesaat. Pola pikir itu memengaruhi cara mereka menggunakan uang. Mereka tidak menggunakan uang untuk membeli barang yang nilainya terus menurun. Mereka menggunakannya untuk membeli aset yang nilainya naik atau menghasilkan penghasilan baru. Mereka bertanya, apakah ini akan membawa uang masuk atau uang keluar? Itulah cara mereka membedakan aset dan liabilitas, bukan dari tampilannya, tapi dari arus kas yang dihasilkannya. Ketika orang lain membeli mobil mewah untuk terlihat sukses, mereka membeli properti yang bisa disewakan atau saham yang memberi dividen. Mereka tidak mengejar gaya hidup, mereka membangun kebebasan. Mereka juga mengerti konsep waktu dalam investasi. Mereka tahu bahwa bunga majemuk butuh kesabaran. Maka mereka menanam sekarang, menunggu, dan memanen besar nanti. Mereka paham satu hal yang kebanyakan orang lupakan. Uang itu akan bekerja kalau kita memberinya waktu dan arah yang tepat. Berbeda dari kebanyakan orang yang sibuk menghemat pengeluaran, orang kaya lebih fokus menciptakan pendapatan. Hemat itu penting, tapi terbatas. Kamu hanya bisa mengurangi pengeluaran sampai titik tertentu. Tapi menciptakan penghasilan tidak mempunyai batas. Orang kaya mengembangkan keterampilan, membangun bisnis, menciptakan produk, atau menjual ide. Mereka selalu mencari cara menambah pemasukan, bukan sekedar menyisihkan dari gaji bulanan. Mereka paham bahwa keamanan tidak datang dari satu sumber pendapatan, tapi dari kemampuan menciptakan banyak sumber. Ketika satu hilang, yang lain tetap mengalir. Mereka tidak bergantung pada gaji. Mereka membangun kendali atas keuangan mereka. Ini adalah pergeseran dari mentalitas bertahan hidup menjadi pencipta nilai. Dan itu dimulai dari pertanyaan sederhana. Apa yang bisa saya bangun? Bukan hanya beli. Dari sinilah mereka memulai perjalanan berbeda, di jalur yang lebih jarang dilewati, tapi hasilnya jauh lebih besar. Kunci dari kekayaan berkelanjutan adalah leverage. Artinya, menghasilkan lebih banyak tanpa menambah beban kerja secara langsung. Orang kaya tidak selalu bekerja lebih keras. Mereka bekerja lebih pintar. Mereka menciptakan sistem, membangun tim, memanfaatkan teknologi, atau membeli aset yang bekerja untuk mereka. Seorang penulis bisa bekerja sekali, lalu bukunya dijual berkali-kali. Seorang investor bisa membeli saham, lalu mendapat dividen selamanya. Seorang pebisnis bisa membangun sistem operasional, lalu bisnis itu tetap berjalan tanpa dirinya. Ini semua contoh leverage. Mereka menciptakan mesin penghasil uang. Karena mereka sadar bahwa waktu terbatas, dan mereka tidak mau selamanya menukar waktu dengan uang. Mereka ingin membebaskan waktu mereka untuk hal yang lebih bermakna. Leverage adalah cara mereka melipat gandakan dampak dari setiap jam kerja. Bukan menambah jam kerja,
tapi memperluas jangkauan dari setiap keputusan yang diambil. Tentu saja, leverage tidak datang tanpa risiko. Tapi orang kaya tidak menghindari risiko. Mereka mempelajarinya. Mereka tidak berjudi. Mereka tidak asal menaruh uang lalu berharap hasil besar. Mereka menghitung. Mereka membaca. Mereka menganalisis. Mereka tahu bahwa risiko bisa dikelola, bukan dihindari. Bahkan mereka tahu, tidak mengambil risiko justru bisa menjadi risiko terbesar. Ketika orang takut rugi dan tetap di zona aman, orang kaya melangkah dengan strategi. Mereka diversifikasi aset. Mereka tidak taruh semua dalam satu keranjang. Mereka belajar dari kesalahan orang lain, tapi juga tidak takut mencoba. Bahkan ketika gagal, mereka tidak berhenti. Mereka mengevaluasi, lalu bangkit dengan keputusan yang lebih matang. Itulah kenapa mereka bisa tumbuh jauh lebih cepat. Karena mereka belajar langsung dari kenyataan, bukan hanya teori. Dan justru karena itu, mereka berani mengambil langkah yang tampak gila bagi orang lain, tapi sangat terukur bagi mereka sendiri. Ada satu hal yang mereka jaga bahkan lebih dari uang, yaitu waktu. Karena uang bisa dicari lagi, tapi waktu tidak pernah kembali. Orang kaya memandang waktu sebagai aset paling mahal. Mereka tidak buang waktu untuk hal-hal yang tidak memberi hasil. Mereka tidak mau ikut pertemuan yang sia-sia, tidak mau larut dalam gosip, atau menunda pekerjaan penting. Mereka menciptakan sistem agar hidupnya efisien. Mereka menyewa orang lain untuk tugas yang bisa didelegasikan. Bukan karena malas, tapi karena sadar nilai dari setiap jam mereka. Mereka memprioritaskan waktu untuk berpikir, menganalisis, dan merancang masa depan. Mereka tahu bahwa 1 jam fokus bisa bernilai jauh lebih tinggi daripada 10 jam sibuk tapi tanpa arah. Dan ketika mereka merasa terlalu sibuk, mereka tidak bertanya apa yang bisa saya tambahkan, tapi apa yang bisa saya lepaskan. Karena ruang berpikir hanya datang dari waktu yang disengaja. Dengan ruang berpikir yang mereka jaga, mereka mampu melihat jauh ke depan. Orang kaya tidak hanya sibuk memadamkan api hari ini. Mereka sedang membangun masa depan 5 atau 10 tahun ke depan. Mereka tidak hanya bertanya berapa penghasilan saya bulan ini, tapi juga apakah penghasilan ini bisa tetap ada tanpa saya. Mereka fokus membangun sesuatu yang bisa bertahan, sesuatu yang tidak bergantung pada tenaga mereka setiap hari. Maka, mereka berpikir jangka panjang. Mereka memikirkan produk, sistem, properti, bisnis, lisensi. Mereka menanam dan menunggu. Mereka tahu bahwa kekayaan sejati bukan tentang apa yang kamu punya sekarang, tapi tentang apa yang tetap mengalir saat kamu berhenti bekerja. Ini adalah soal merancang sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Ketika orang lain sibuk mengejar gaji, mereka sedang membangun warisan, bukan sekadar uang, tapi sistem yang bertahan dan memberi manfaat dalam jangka panjang. Orang kaya adalah pembelajar sejati. Mereka tidak pernah berhenti belajar. Meskipun sudah sukses, mereka tetap membaca, ikut seminar, bertanya pada mentor, dan mengevaluasi diri. Mereka tidak merasa cukup tahu, karena mereka sadar dunia berubah cepat. Teknologi berubah, pasar berubah, cara berpikir masyarakat juga berubah. Mereka yang tidak belajar akan tertinggal. Bagi orang kaya, belajar bukan beban. Belajar adalah bagian dari strategi bertahan hidup dan bertumbuh. Mereka membaca bukan untuk hiburan, tapi untuk pemahaman. Mereka belajar bukan karena harus, tapi karena ingin unggul. Mereka menjadikan belajar sebagai rutinitas, seperti olahraga atau makan sehat. Karena mereka tahu, satu ide baru bisa mengubah arah hidup. Satu wawasan bisa membuka pintu peluang besar. Dan satu kalimat dari buku bisa membuat mereka mengambil keputusan yang bernilai jutaan dolar. Karena itulah, pembelajaran tidak pernah berhenti dalam hidup mereka. Namun belajar saja tidak cukup. Orang kaya tidak hanya mengumpulkan pengetahuan, mereka langsung praktik. Mereka tidak takut salah,
Mereka tahu bahwa kesalahan adalah guru paling efektif. Mereka uji ide mereka eksperimen. Mereka bergerak lebih cepat bukan karena gegabah, tapi karena sadar bahwa menunggu sempurna justru berbahaya. Sambil jalan, mereka perbaiki. Sambil membangun, mereka evaluasi. Mereka tidak menunda hanya karena belum yakin 100%. Mereka sadar, kejelasan seringkali datang setelah tindakan, bukan sebaliknya. Karena itu, mereka tidak malu gagal. Justru dari kegagalan mereka mendapat data yang tidak bisa ditemukan di buku. Mereka tidak duduk menunggu keberuntungan, mereka menciptakan momentum. Dan dalam setiap kegagalan, mereka tidak kehilangan semangat. Mereka tahu setiap kegagalan membawa mereka satu langkah lebih dekat ke arah yang benar. Karena dalam dunia nyata, keberanian dan kecepatan seringkali lebih bernilai daripada teori sempurna. Satu hal penting yang membedakan orang kaya adalah kemampuan mereka mengatur emosi, terutama saat berurusan dengan uang. Banyak orang membuat keputusan finansial saat sedang takut, marah, atau euforia, dan itulah resep bencana. Orang kaya belajar mengelola emosi mereka. Mereka tidak panik ketika pasar jatuh dan tidak ragu saat pasar naik. Mereka tahu kapan harus menunggu dan kapan harus bergerak. Mereka tidak membiarkan berita atau pendapat orang lain mengarahkan keputusan mereka. Mereka fokus pada data, strategi, dan pengalaman. Bahkan dalam situasi sulit, mereka tetap tenang. Karena mereka sadar keputusan terbaik jarang lahir dari keterbiasaan. Mereka melatih kesabaran, disiplin, dan ketenangan sebagai bagian dari kecerdasan finansial. Dan dalam banyak kasus, kemampuan untuk tetap tenang saat semua orang panik adalah yang membedakan mereka dari kerumunan. Itulah kenapa dalam krisis mereka seringkali justru menemukan peluang. Orang kaya juga sangat memperhatikan dengan siapa mereka menghabiskan waktu. Mereka tahu bahwa lingkungan menentukan arah. Mereka sengaja memilih orang-orang yang memotivasi, menantang, dan memberi perspektif baru. Mereka menjauhi energi negatif, gosip, dan mentalitas menyalahkan. Mereka lebih suka dikelilingi oleh pemikir, pelaku, dan pembelajar. Mereka tidak takut menjadi yang paling bodoh di ruangan karena itu berarti mereka sedang tumbuh. Mereka juga membangun jaringan secara aktif. Bukan untuk pamer, tapi karena mereka paham bahwa hubungan adalah aset. Satu koneksi bisa membuka pintu ke peluang yang tidak akan pernah ditemukan sendiri. Mereka merawat hubungan dengan integritas dan nilai. Mereka memberi lebih dulu, bukan menunggu imbalan. Karena mereka tahu dalam dunia nyata reputasi adalah mata uang yang sangat mahal. Dan orang kaya tidak hanya membangun kekayaan finansial, tapi juga kekayaan sosial yang mendalam dan berkelanjutan. Banyak orang berpikir orang kaya menjadi kaya karena kerja keras semata, tapi sebenarnya kerja keras hanyalah bagian kecil dari cerita besar. Kerja keras penting, tapi tidak cukup. Orang kaya juga bekerja cerdas. Mereka memilih arena yang tepat, mereka mengidentifikasi tren, mereka mencari peluang yang belum banyak dilirik, mereka membangun di tempat yang bisa tumbuh. Mereka paham bahwa menjadi orang pertama di ladang yang belum ramai lebih berharga daripada menjadi yang tercepat di tempat yang sudah penuh. Mereka tidak hanya bertanya, seberapa keras saya bisa bekerja, tapi juga, apakah ini arah yang benar? Kerja keras yang tidak terarah hanya akan membuatmu lelah. Tapi kerja yang terarah, di tempat yang strategis, bisa melipat gandakan hasil. Inilah seni bekerja secara strategis. Mereka tahu kapan harus memutar, kapan bertahan, dan kapan keluar. Karena bagi mereka, arah lebih penting daripada kecepatan. Orang kaya juga sangat disiplin terhadap pengelolaan uang mereka. Bukan karena pelit, tapi karena sadar bahwa setiap rupiah punya arah. Mereka tahu kemana uang mereka pergi. Mereka melacak, mencatat, dan menganalisis. Mereka tidak membiarkan pengeluaran berjalan tanpa sadar. Bahkan ketika penghasilannya besar, mereka tetap menjaga kebiasaan mengelola uang secara cermat. Mereka punya anggaran, target, dan sistem yang jelas. Mereka tahu bahwa uang yang tidak diawasi akan hilang perlahan. Mereka tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang hanya membuat terlihat kaya, tapi sebenarnya kosong di dalam. Mereka hidup di bawah penghasilan mereka dan menggunakan sisanya untuk membangun aset. Mereka mengontrol gaya hidup, bukan gaya hidup yang mengontrol mereka. Itulah kenapa mereka bisa terus membangun, bahkan ketika orang lain stagnan.
Disiplin bukan soal membatasi, tapi soal mengarahkan sumber daya ke tempat yang benar. Satu hal yang tidak kalah penting adalah visi. Orang kaya tidak hanya berpikir tentang kebutuhan hari ini. Mereka punya gambaran jelas tentang masa depan. Mereka tahu kemana mereka ingin pergi dan mengarahkan keputusan mereka berdasarkan tujuan itu. Mereka punya tujuan jangka panjang yang spesifik, bukan hanya ingin kaya, tapi untuk apa kekayaan itu. Mereka bertanya, apa yang ingin saya ciptakan? Dampak apa yang ingin saya tinggalkan? Visi inilah yang menjadi kompas di tengah ketidakpastian. Ketika semua terasa membingungkan, mereka kembali pada tujuan besar itu. Visi memberi makna pada pengorbanan, membuat mereka tahan banting saat menghadapi tantangan. Dan karena mereka tahu kemana arah yang dituju, mereka bisa berkata tidak pada banyak hal yang tidak penting. Orang yang tidak punya visi akan mudah terdistraksi, tapi mereka yang punya arah akan terus melangkah, bahkan ketika jalannya tidak mudah. Orang kaya tidak hanya membangun bisnis atau investasi, mereka juga membangun mentalitas. Mereka sadar bahwa apa yang ada di dalam kepala mereka lebih penting daripada apa yang ada di rekening. Mereka melatih pikiran mereka untuk fokus, sabar, dan kuat menghadapi tekanan. Mereka tahu dunia akan selalu berubah, tapi jika mental mereka kuat, mereka bisa bertahan. Mereka tidak mudah menyerah saat gagal. Mereka tidak menyalahkan orang lain ketika rencana tidak berjalan. Mereka bertanggung jawab penuh atas hidup mereka. Dan tanggung jawab itu membuat mereka punya kendali. Mentalitas inilah yang membedakan mereka dari kebanyakan orang. Mereka tidak mencari alasan, mereka mencari solusi. Mereka tidak menunggu motivasi, mereka menciptakan disiplin. Karena mereka paham, semua perubahan luar dimulai dari perubahan dalam. Dan jika mereka ingin mencapai level baru dalam hidup, maka pikiran mereka harus naik level lebih dulu. Itulah kerja dalam yang tidak terlihat, tapi paling menentukan hasil. Orang kaya juga mengerti kekuatan cerita. Mereka tahu bahwa uang mengikuti narasi. Mereka membangun merek, reputasi, dan identitas yang kuat. Mereka tahu cara menceritakan siapa mereka, apa yang mereka bangun, dan kenapa itu penting. Di balik bisnis besar selalu ada cerita besar. Di balik keputusan investasi besar, ada keyakinan yang berasal dari narasi yang mereka percayai. Bahkan pasar pun bergerak karena cerita, bukan hanya data. Karena itu, orang kaya tidak hanya jago menghitung, tapi juga jago membangun persepsi. Mereka memahami psikologi orang. Mereka tahu bagaimana membungkus ide agar diterima. Mereka membangun kepercayaan dan menjaga integritas. Karena mereka tahu, kepercayaan adalah mata uang. Dan tanpa cerita yang dipercaya, tidak ada yang mau ikut, membeli, atau mendukung. Maka mereka tidak hanya membangun angka, mereka membangun makna. Dan itulah yang membuat mereka mampu memimpin, bukan sekadar berdagang. Dalam perjalanan mereka, orang kaya bukan tidak pernah gagal, justru mereka gagal berkali-kali. Tapi mereka punya satu kebiasaan, mereka selalu bangkit. Mereka melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tapi sebagai umpan balik. Mereka bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Mereka tidak mengutuk masa lalu, mereka menggunakannya. Mereka tidak tenggelam dalam rasa malu, mereka membangun ulang dari puing-puingnya. Mereka tahu bahwa kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan menuju hasil besar. Dan seringkali, justru setelah jatuh paling dalam, mereka menemukan ide terbaik, sistem yang lebih kuat, dan keberanian yang lebih besar. Kegagalan mengajari mereka cara bertahan. Tapi lebih dari itu, kegagalan menguatkan tekad untuk berhasil. Jadi saat orang lain berhenti karena sekali gagal, mereka maju dengan pelajaran dari 10 kegagalan sebelumnya. Inilah mentalitas yang tidak bisa dibeli, tapi harus dilatih. Dan itulah bahan bakar kesuksesan sejati. Orang kaya juga sangat selektif dalam memilih peluang. Mereka tidak mengejar semua hal yang terlihat menguntungkan. Mereka tahu, tidak semua yang berkilau itu emas. Mereka belajar berkata tidak pada peluang yang tidak selaras dengan visi dan kapasitas mereka. Mereka sadar bahwa setiap keputusan punya harga, dan terlalu banyak keputusan bisa menguras fokus. Maka mereka memilih sedikit, tapi dalam. Mereka tidak ingin menjadi serba bisa, mereka ingin menjadi sangat baik di satu hal. Karena mereka tahu, kekayaan tidak datang dari menyebar terlalu tipis, tapi dari keunggulan yang terarah. Mereka tidak tergoda oleh tren sesaat. Mereka membangun hal-hal yang bertahan. Mereka tahu, bukan tentang siapa yang cepat mulai, tapi siapa yang tetap bertahan. Dan agar bisa bertahan, mereka harus punya komitmen penuh. Komitmen itu hanya bisa tumbuh jika mereka benar-benar memilih dengan sadar dan menolak sisanya. Terakhir,
orang kaya membangun sistem untuk memberi. Mereka sadar bahwa kekayaan sejati tidak hanya tentang menerima, tapi juga memberi. Mereka mendirikan yayasan, membantu komunitas, menciptakan dampak sosial. Tapi mereka tidak memberi secara emosional saja. Mereka memberi secara strategis. Mereka memastikan bantuan mereka menciptakan kemandirian, bukan ketergantungan. Mereka paham bahwa memberi bukan berarti menyelamatkan, tapi memberdayakan. Dan dalam memberi, mereka juga tumbuh. Karena ketika kamu memberi, kamu memperluas rasa syukur, memperkuat jaringan sosial, dan mengukuhkan makna dari apa yang kamu bangun. Mereka memberi bukan karena mereka sudah kaya, tapi justru karena itulah cara menjadi kaya. Memberi membuat mereka terhubung kembali dengan nilai-nilai dasar, bahwa uang hanyalah alat, dan kekayaan yang paling indah adalah ketika hasil kerja kerasmu bisa mengubah hidup orang lain. Disitulah kepuasan yang tidak bisa dibeli. Satu pola yang terus berulang adalah, orang kaya punya kontrol atas hidupnya. Mereka tidak menyerahkan nasib pada sistem, pemerintah, atau keberuntungan. Mereka mengambil tanggung jawab penuh. Mereka tidak menunggu diselamatkan. Mereka menciptakan jalan sendiri. Mereka tidak takut bekerja keras, tapi mereka pastikan kerja keras itu mengarah ke kebebasan. Mereka membuat keputusan berdasarkan tujuan, bukan tekanan. Mereka belajar berkata ya pada yang penting, dan tegas berkata tidak pada yang mengalihkan perhatian dari tujuan. Mereka tidak menjalani hidup secara otomatis. Mereka sadar dalam setiap langkah, karena mereka tahu hidup ini pendek, dan jika kamu tidak mengambil kendali atas waktu dan pilihanmu, seseorang akan melakukannya untukmu. Orang kaya bukan hanya orang yang punya uang, tapi orang yang memilih hidupnya sendiri, dengan sadar, dengan visi, dan dengan keberanian. Mereka hidup di jalur yang mereka rancang sendiri, bukan jalur yang diwariskan oleh ketakutan dan kebiasaan. Mereka juga sangat mengenal diri sendiri. Mereka tahu kekuatan dan kelemahan mereka. Mereka tidak mencoba menjadi segalanya. Mereka fokus pada apa yang benar-benar bisa mereka kuasai. Mereka mendelegasikan sisanya. Mereka berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Mereka membandingkan diri dengan versi mereka yang kemarin. Dan mereka terus berusaha jadi lebih baik dari itu. Ini bukan soal menjadi sempurna, tapi soal menjadi sadar. Mereka tahu kemana mereka ingin pergi, dan mereka tahu siapa yang harus mereka jadikan untuk sampai ke sana. Perjalanan finansial, pada akhirnya, adalah perjalanan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih bijaksana. Semakin kamu berkembang sebagai manusia, semakin mudah uang datang kepadamu. Karena uang suka kejelasan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Dan semua itu berasal dari mengenal dan mengembangkan diri. Kekayaan sejati dimulai dari dalam. Banyak orang bertanya, apa rahasia jadi kaya? Tapi kenyataannya tidak ada rahasia. Yang ada adalah prinsip-prinsip yang sudah lama ada, tapi jarang dijalani. Prinsip seperti hidup di bawah kemampuan, membangun aset, memperluas penghasilan, belajar terus-menerus, dan membangun relasi berkualitas. Tidak ada jalan pintas yang benar-benar bertahan. Jika kamu ingin kaya, kamu harus siap berpikir jangka panjang. Siap untuk tidak terlihat keren hari ini, demi hidup bebas di masa depan. Siap untuk berkata tidak pada pesta hari ini, agar bisa merayakan hidup nanti. Ini bukan soal keberuntungan. Ini soal keputusan yang diulang setiap hari. Dan keputusan itu tidak selalu besar. Tapi, saat kamu mengulang keputusan kecil yang benar selama bertahun-tahun, hasilnya bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Menjadi kaya bukan tentang menemukan jalan cepat, tapi tentang bersedia berjalan lebih jauh dengan kesadaran penuh. Mungkin kamu tidak lahir dari keluarga kaya, tapi kamu bisa menciptakan keluarga kaya berikutnya. Kamu bisa menjadi titik balik dari garis keturunanmu. Kamu bisa menjadi orang pertama yang mengubah cara pandang, cara berpikir, dan cara hidup. Itu tidak mudah, tapi sangat mungkin. Karena hari ini, kamu hidup di zaman di mana akses ke informasi, alat, dan peluang terbuka lebih lebar daripada sebelumnya. Satu ide bisa membuka jalan. Satu keputusan bisa menciptakan perbedaan besar. Jangan tunggu semua siap, mulailah dari yang bisa kamu lakukan. Mulailah dari memahami uang, waktu, dan diri sendiri. Bangun sistem, bangun jaringan, bangun dirimu. Karena semakin kamu tumbuh, semakin besar kapasitasmu untuk menciptakan nilai. Dan semakin banyak nilai yang kamu ciptakan, semakin besar kekayaan yang akan datang. Kekayaan bukan tujuan akhir,
tapi hasil dari siapa kamu menjadi dalam prosesnya. Sekarang, setelah semua yang kamu dengar, pertanyaannya bukan lagi bagaimana orang kaya menjadi kaya, tapi apa yang akan kamu lakukan dengan semua yang kamu tahu sekarang? Kamu punya pilihan. Terus hidup dalam kebiasaan lama, atau mulai merancang hidupmu sendiri. Kamu bisa mulai dari mana saja. Dari membenahi pikiran, mengatur ulang pengeluaran, membangun keterampilan baru, atau mencari mentor. Yang penting, kamu mulai. Tidak ada momentum yang lebih kuat daripada keputusan pertama. Hari ini, kamu bisa mulai menanam benih yang akan tumbuh menjadi kebebasan di masa depan. Jangan tunggu momen sempurna, karena momen sempurna adalah hari ini. Ini waktunya kamu menciptakan kisahmu sendiri. Dan mungkin suatu hari nanti, seseorang akan bertanya, bagaimana kamu bisa menjadi kaya? Dan kamu akan tersenyum, lalu berkata, karena aku memutuskan untuk memulai. Terima kasih sudah menonton. Like dan subscribe untuk bisa terus menonton konten-konten seperti ini ke depannya.